khatimatun ay hazihi khatimatun nas'alukallahumma husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini satu khotimah penutup daripada bab terkait tentang rukun sholat yang ada 18 atau 17. Ya, jadi pengarang kitab memberikan redaksinya dengan kata-kata khotimatun. Saya masih ingat dulu tuh Bapak Saudara ketika ngaji sama Mu'alim Syafi'i Hazami, beliau bilang kalau kita lagi baca redaksi yang bertuliskan khotimatun, maka kita baca nas'alukallahumma husnal khotimah. Ya, jadi kita minta supaya akhir kita ya akhir yang baik. Ya, sebab tidak ada kesuksesan seseorang, kebahagiaan seseorang di dunia ini kecuali saat meninggal dunia husnul khotimah. Itu orang yang sukses, orang yang bahagia. Ya, orang yang meninggal dunia meninggalnya husnul khotimah. Ya, jadi kita nih belum ada yang sukses karena kita nggak tahu bagaimana akhir hidup kita. Nah, kita kepengen supaya akhir hidup kita ini ya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Nah, bagaimana? Maka kita harus banyak-banyak baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, makanya kalau ada redaksi dalam kitab khotimah, maka beliau ngajarin ya saat itu waktu beliau lagi ya ngaji, kebetulan saya ikut dalam pengajian tersebut, bilang udah baca aja ya nas'alukallahumma husnal khotimah. Min ya rabbal alamin ya. Wa yajibu alla yaqsida birrukni ghairahu faqat. Dan wajib jangan sampai seseorang tidak punya maksud dengan rukun selainnya. Faqat saja. Jadi ketika seseorang sholat mau melaksanakan satu rukun ke rukun yang lain, jangan ada punya tujuan yang lain-lain kecuali tujuannya itu tok. Ya, kita mau ruku, emang benar-benar kita mau turun mau ruku. Kita bangun dari ruku, emang tujuannya mau i'tidal. Kita dari i'tidal mau sujud, emang tujuannya mau sujud. Enggak ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, itu yang dimaksud ya alla yaqsida ya birrukni ghairahu faqat. Tuh, kalau kita punya tujuan-tujuan yang lain nggak boleh. Ya, kita mau sujud ada tujuan yang lain tuh. Ya, ketika mau sujud, nah itu nggak sah. Jadi tujuannya tok hanya ingin ya mau sujud. Tidak boleh punya tujuan-tujuan yang lain. Sekarang ada masalah, kata Imam Nawawi begini, walau hawa litilawatin, kalau ada orang pengen turun tujuannya ingin tilawah, ingin ya sujud tilawah, faja'alahu ruku'an, ternyata dia kagak sujud tilawah, dia jadikannya turunnya itu menjadi ruku, lam yakfi, maka gak cukup. Ketika ada orang baca surah Bapak Saudara di dalam sholat, kemudian surah itu ada ayat yang menerangkan kita disuruh sujud tilawah. Nah, tujuan kita tuh baca surah tersebut pengen sujud tilawah, tapi berubah dari sujud tilawah itu nggak jadi, mau ruku aja. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Dia harus tegak lagi berdiri, kemudian tujuannya mau ruku. Ya, seandainya ada orang sholat seperti itu, ya, jadi tujuan awal dia pengen sujud tilawah karena ada bacaan yang memerintahkan, menganjurkan kita untuk sujud tilawah. Namun saat itu dia nggak jadi, ya, yang rencananya pengen tilawah, ya pengen sujud tilawah, ya dirubah niatnya menjadi ruku. Otomatis rukunya itu mendadak. Yang tadinya rencana pengen apa? Pengen sujud tilawah. Maka seandainya dia melakukan hal tersebut, lam yakfi, maka nggak cukup tuh ya rukunya. Karena memang awalnya ya itu niatnya pengen sujud tilawah.
li'annahu sarafahu ila ghairil wajibi, karena ia telah mengalihkannya kepada yang tidak wajib. Fa'alaihi, maka wajib bagi dia ayyan tasiba, untuk tegak kembali berdiri, liyar ka'ah, untuk dia ruku. Jadi dia tegak dulu berdiri baru dia ruku. Wa kadza law rafa'a minar ruku'i fazi'an, begitu juga kalau seandainya ada orang bangun dari ruku kaget. Bangun dari ruku kaget, bukan sebenarnya mau i'tidal, tetapi bangunnya kaget langsung i'tidal. Nah itu juga nggak boleh. Fala yakfi, maka nggak cukup. Fa'alaihi, maka kewajiban bagi orang tersebut ayyauda ila ruku'i, untuk kembali ke ruku. Jadi dia mesti kembali lagi ke ruku, kemudian baru bangun. Sami'allahu liman hamidah. Ya, jadi memang niatnya dari ruku pengen apa? Pengen i'tidal. Summa yarfa'u, kemudian baru bangun. Selesai itu khotimatunya. Sekarang kita pindah ke pasal yang lain. Paslun, ini satu pasal bima yu'tabaru, terkait tentang apa yang diiktibar, yang harus diperhatikan bin niyati, dalam niat. Hal-hal yang perlu diperhatiin saat kita niat. Ya, niat kan termasuk rukun sholat. Yang pertama tuh an-niyah, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghribi. Itu nanti terkait tentang masalah niat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Makanya kata pengarang kita bilang fi ma yu'tabaru bin niyah, sesuatu yang mesti diiktibar, diperhatiin pada saat lagi niat. Qalal musannifu, berkata pengarang kitab, an-niyatu salasu darajatin. Kata pengarang kitab, niat itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi nanti ada terkait tentang sholat wajib, ada nanti sholat sunnah, ada lagi sholat yang punya sebab. Ya, nah nanti dibahas tuh. Ada 3 tingkatan. An-niyatu salasu darajatin. Jadi pada saat seseorang niat dalam melaksanakan sholat, itu dibagi menjadi 3 tingkatan, 3 derajat. Nah ini kita belajar ilmu nahunya nih. Ya, jadi banyak ya di sini Imam Nawawi menjelaskan terkait ilmu nahu. Makanya saya pikir ya kelihatannya ya kurang pas kita nih. Jadi nanti kita lanjutin aja kali. Ya karena ini ilmu nahu hampir 1 halaman. Bitajridil adadi minat ta'ih, dikosongkan adad daripada ta. Itu adad namanya salas. Salasun namanya adad. Ya kalau darajat namanya ma'dud. Itu salas, itu namanya tajridul adad minat ta. Bukan salasatun tapi salasu. Ya jadi enggak pakai ta. Dikosongkan adadnya dari ta. Wajib hukumnya salasu darajatin. Ya enggak boleh salah satu darajatin, enggak boleh. Ya jadi mesti salasu darajatin. Ya ini ya mestinya memang tingkat para pelajar santri yang diajarin ya ilmu nahu masalahnya. Ya terkait ilmu nahu. Jadi makanya nanti saya mungkin lompatin aja kali. Ya li'annal ma'duda, karena ma'dud, kalau ma'dud tuh yang jatuh setelah adad. Ya misalnya kita bilang 3 buah kitab. Nah itu 3 namanya adat, kitab namanya apa? Ma'dud. Nah seperti itu. Jadi li'annal ma'duda, karena ma'dud mufraduhu muannasun, karena ma'dudnya mufradnya muannas. Tuh darajat ya kalau dilihat dari segi mufradnya dia ya muannas, darajatun ma'a kaunihi mazkuran, beserta keadaannya itu ya dia mazkuran muzakkar. Bihilapi malam muzakkar, berbeda selama dia tidak ya muzakkarkan. Fa innahu, maka sesungguhnya la yajibu tajriduhu, maka tidak wajib dikosongkannya. Ya itu ma'dud ya dari ta. Bal yajuzul ityanu, akan tetapi boleh didatangkannya biha dengan ta fil adadi pada adadnya. Lakinil aula, akan tetapi yang paling utama adamul ityani biha,
tidak mendatangkan ta fi hazil halati dalam kondisi ini, kama qalahul Bajuri, sebagaimana yang dikemukakan ya akan hal tersebut oleh Imam Al-Bajuri. Kita langsungin aja ya, Sazauki ya, langsung ini terkait ilmu nahwu semuanya alfiyah apa ya, kayaknya kurang pas gitu ya, takutnya ntar pada bengong aja. Kita lanjut aja fikihnya ya, langsung summa bayanal musannifu marotiban niyah. Kemudian musannif menjelaskan beberapa tingkatan niat as-salasah yang ada 3 di bawahnya ya Bapak Saudara. Di bawahnya tuh agak jauh memang ya. Jadi kemudian pengarang kitab ya ini menjelaskan martabat niat tadi yang ada 3 biqaulihi, dengan ucapannya in kanatis sholatu pardon, kalau seandainya sholatnya pardu. Nah gimana kalau kita melaksanakan sholat pardu nih Bapak Saudara, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah itu namanya apa? Sholatnya sholat pardu. Ai walau pardo kifayatin, artinya sekalipun pardu kifayah. Kan pardu juga walaupun kifayah. Kan pardu ada 2 tuh, ada pardu ain, ada pardu apa? Pardu kifayah. Termasuk pardu kifayah seperti sholat jenazah ya, ini masuk ya, walaupun itu pardu kifayah masuk juga namanya in kanatis sholatu pardon. Kalau niatnya terkait tentang sholat pardu, masuk di situ juga pardu kifayah. Contohnya kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Atau sholat pardu lainnya apa? Au kodoan, atau sholat kodok, walau kodoan, begitu lagi. Ya, sekalipun itu sholat kodok. Sholat kodok wajib apa sunnah? Wajib. Kodok itu wajib. Ada orang kagak sholat zuhur Pak. Ya mungkin karena nonton bola di kelupaan, ya itu dia wajib kodoin. Atau mungkin karena tertidur dari jam 11 bangun asar, itu juga sama wajib dikodoin. Cuman nanti ada kodok yang pauron, ada kodok yang tarahi ya. Jadi ada orang meninggalkan sholat fardu kemudian dia wajib mengkodok. Nah kodok itu ada yang segera, ada yang tarahi. Artinya tarahi itu santai, enggak mesti saat itu juga, tapi tetap wajib dikodoin ya, sebab kita kalau ninggalin sholat ya itu ada kewajiban buat kita apa? Mengkodok sholat tersebut. Nah begitu. Namun nanti kodok ada yang pauron, ada yang tarohi. Kalau kita meninggalkan sholat secara sengaja maka wajib dikodoknya pauron ya. Tapi kalau kita meninggalkan sholat tidak dengan sengaja maka tetap wajib dikodokin, hanya dia tarohi. Seperti kalau orang tertidur, dulu kita udah bahas tuh bagaimana kalau hukumnya orang tertidur sehingga meninggalkan waktu sholat, tetap wajib dikodokin, cuma tarohi, dia nggak berdosa ya karena dia tidur. Nah begitu. Tapi kalau yang nonton bola ya atau contoh-contoh yang lain karena lalai dia, kelalen dia sehingga ditinggalkan itu sholat, dosa dia, tapi tetap wajib di kodok. Nah kodonya pauron. Nah itu termasuk wajib kodok. Makanya di sini ya ada sholat kodok misalnya kalfa itati, seperti sholat yang dia tinggalkan. Wa mu'adatan, ada lagi sholat i'adah ya. Jadi ada sholat kodok, ada sholat i'adah. Nah sholat i'adah ini juga ya nazron, tinggal lihat di asliha kepada asalnya tuh. Kalau memang asalnya wajib ya dia wajib, i'adahnya hukumnya jadi wajib. Nah nanti dia termasuk niat sholat yang fardu. Au nazron, atau sholat nazar. Nah sholat nazar ini juga termasuk apa? Sholat yang wajib hukumnya. Jadi niat sholat yang wajib itu bisa sholat yang 5 waktu ya, atau sholat yang memang dikodok ya, sholat itu wajib tapi ditinggalkan, atau sholat yang i'adah, diulang kembali yang memang itu asalnya wajib.
Nah, yang terakhir sholat nazar. Kalau sholat nazar asalnya itu sholat sunnah, tapi karena dinazarkan sekarang berubah posisinya, hukumnya menjadi apa? Nazar. Nah, bagaimana tuh kalau seandainya sholat itu berbentuk yang fardhiyah, yang wajib? Wajaba, maka wajib fihi padanya salah satu asya'ah, ada 3 macam yang harus dia sertakan dalam niat. Kalau sholatnya wajib fardu, maka pada saat niat ada 3 macam yang harus disertakan. Ahaduha, yang pertama qasdul fi'li. Yang pertama qasdul fi'li, Bapak, Saudara. Ya, dia maksud mengerjakan. Artinya apa qasdul fi'li? Ai niyatu fi'li sholati, niat mengerjakan sholat allasistahdaraha, yang dia hadirkannya itu niat sholat litatamayyaza an sairil af'ali, supaya berbeda dari semua perbuatan-perbuatannya. Jadi dibilang usolli, saya sholat, saya niat sholat, nawaitu, tuh usolli, saya sholat. Nah, itu supaya keluar dari perbuatan yang lain. Makanya niat usollinya tuh qasdul fi'li namanya, bermaksud mengerjakan. Saya sholat, dalam bahasa Arabnya usolli. Ya, usolli itu wajib supaya kita keluar dari perbuatan yang lain. Ya, jadi harus kita nyatakan usollinya, saya sholatnya. Di mana? Di dalam hati. Ya, itu di dalam hati. Kalau kita melafazkan usolli, itu dalam mazhab Imam Syafi'i, di sana dikatakan at-talaffuz bin niyah mustahabun. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Makanya kita selalu baca usolli fardal maghribi, kan begitu ya? Itu namanya melafazkan. Melafazkan itu hukumnya sunnah. Berarti dapat pahala kita. Kalau ada orang enggak melafazkan, langsung aja Allahu Akbar. Nah, dalam kalimat Allahu Akbar dia bilang saya sholat. Nah, itu ketika dia bilang saya sholat namanya qasdul fi'li. Gitu ya, Pak? Ya, itu wajib tuh. Ya, sehingga benar-benar dia menyatakan dirinya lagi sholat, sehingga keluarlah ya perbuatan-perbuatan yang lain. Wala tajibul idofatu ilallahi ta'ala, dan tidak wajib idofat kepada Allah Ta'ala. Lillahi ta'alanya itu tidak wajib. Lillahi ta'alanya itu tidak wajib, hanya sunnah. Kenapa? Li'annal ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu tidak ada kecuali hanya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau ibadah ya pasti buat Allah. Makanya nggak perlu diucapkan lillahi ta'ala, nggak wajib. Seandainya dia mau sertakan, itu hanya sunnah saja, supaya lebih memantapkan nih bahwa ibadah saya benar-benar karena Allah, saya sholat karena Allah. Sebenarnya tanpa diucapkan lillahi ta'ala juga udah boleh, karena memang semua ibadah pasti lillahi ta'ala. Begitu. Bahkan kita sering baca tuh di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan begitu ya Bapak? Ya, inna sholati, jangan inna sholati, jangan. Ya, inna sholati. Ya, ada orang baca inna sholati. Nah, itu salah ya. Ya, jangan sampai salah kita bacanya. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, matinya saya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah ya, Tuhan yang menguasai dan memiliki alam semesta ini. Tuh, udah pasti lah. Kita sholat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Makanya menyatakan lillahi ta'ala hukumnya tidak wajib, tetapi hanya anjuran supaya lebih memantapkan lagi. Kemudian apa lagi? Ya, walakin tustahabbu, akan tetapi disunahkan.
menyebutkan lillahi ta'ala liyatahaqqaqa, supaya menjadi yakin makna ikhlas, benar-benar terwujud makna ikhlas. Tuh tahakkuk artinya benar-benar terwujud, terrealisasi makna ikhlas itu. Ya, makanya dibilang lillahi ta'ala. Wa yustahabu niyatu istiqbalil kiblati, dan disunahkan niat menghadap ke kiblat. Itu mustaqbilal kiblati lagi. Itu hukumnya juga sunnah, enggak wajib. Ya usolli, nah itu wajib tuh. Fardo, itu kata-kata fardonya nanti wajib. Maghribi wajib juga. Nah itu ada 3, usolli 1, fardo 1, sama maghrib 1, 3. Nah itu yang wajib. Nah yang lainnya sunnah. Salasa rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ya, salasa rokaatin 3 rokaat itu menyebutkan rokaat, hukumnya sunnah. Menyebutkan mustaqbilal kiblati, hukumnya sunnah. Ya, kemudian lillahi ta'ala juga hukumnya sunnah. Kalau kita bilang salasa rokaatin, ya kita udah tahu kalau maghrib pasti 3. Enggak disebut juga pasti 3, benar nggak? Benar. Ya, usolli pada maghribi, nggak usah kita sebutin. Ya, udah pasti 3. Nah, makanya sah. Kalau ada orang sholat usolli pada maghribi nggak disebut salasa rokaatinnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau disebut harus benar. Malah kalau disebut salah jadi nggak benar. Usolli pada maghribi arba'a rokaatin. Nah, itu gara-gara disebut salah, ya kagak sah sholatnya. Kagak disebut bener, disebut salah, ya itu jadi ya batal sholatnya, nggak sah niatnya. Usolli pada isya'i, semestinya nggak disebut arba rokaatin udah sah. Tapi kalau disebut itu lebih bagus karena sunnah. Sekarang disebut salah, nah itu jadi batal. Usolli pada isya'i salah sarokaatin, ya saya sholat isya 3 rokaat. Nah ini nggak bener. Nah begitu. Baik. Nah, ada pertanyaan, bagaimana terkait dengan makmuman? Kalau kita jadi makmum, wajib niat makmuman. Ya, nah ini tambah namanya, tambah 1 lagi karena dia mau berjamaah. Nanti kalau berjamaah ada etika, bagaimana cara-cara untuk melaksanakan sholat jamaah. Bagi makmum wajib niat makmuman, niat iktidaan, ya, niat jamaatan. Boleh niatnya boleh salah satu daripada 3 tadi. Jamaatan boleh, makmuman boleh, iktidaan juga boleh. Ini kita harus paham. Kita sholat jamaah jangan nggak paham. Ya begitu. Sholli pada maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati. Kita jadi makmum mesti bilang makmuman atau iktidaan atau jamaatan. Boleh salah satunya. Nah terkait dengan imam bagaimana? Nah untuk imam itu tidak wajib. Jadi ketika imam sholat isya jadi imam, kemudian dia tidak menyebutkan kata-kata imaman, tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Ya, kemudian makmum, ya wajib niat makmuman. Kalau jadi makmum kagak niat makmuman, tidak sah sholatnya. Karena dia ngikut tapi nggak bilang makmuman, nggak bilang iktidaan, nggak bilang jamaatan, berarti nggak boleh. Nah seperti itu. Kecuali ada beberapa sholat yang nanti hukum niat imaman wajib. Nah itu nanti dibahas juga di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya apa? Niat imaman hukumnya wajib. Di antaranya pada pelaksanaan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat maka imam wajib niat imaman, kalau makmum wajib niat makmuman. Seandainya seorang imam dalam sholat Jumat tidak niat imaman, maka otomatis tidak sah sholat Jumatnya. Ya, kalau imamnya kagak sah, otomatis makmum kagak sah juga. Nah seperti itu. Ya, ini harus dipahami. Tapi kalau sholat isya, sholat maghrib, imam kagak niat imaman, usolli pada maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, begitu aja. Kemudian kita ngikut makmum, usolli pada maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kita niat makmuman sah, berjamaah dapat 27 derajat, dan sholat imamnya juga sah. Ya, cuma dia kagak niat imaman. Nah begitu, insya Allah dapat ta'awanu alal birri. Nah seperti itu. Makanya di sini rahasianya kenapa seorang kalau mau ngikut imam nggak perlu nyolek.
Ya nggak perlu apa? Nggak perlu nyolek. Ya nggak perlu kita kasih tanda. Ya nggak perlu. Kita mau berjamaah ya udah aja niat. Kita ya berdiri di posisi sebelah kanan imam dekat, jangan terlalu jauh. Nah otomatis nanti ya yang tadinya si A sholatnya sendiri udah paham tuh, oh saya ada yang ngikut ya di belakang. Nggak perlu dikasih kode, nggak perlu. Nah seperti itu. Nah ini terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi kembali ya bahwa kalau imaman itu tidak wajib kecuali kalau sholat Jumat contohnya. Tapi kalau makmuman itu wajib. Iktidaan wajib, jamaatan itu makmum wajib niatnya. Ya jadi tidak wajib ya untuk mengucapkan mustaqbilal kiblah. Tuh hanya sunnah niat istiqbalul kiblah wa adad rakaat dan bilangan rakaat juga sunnah. Walau ahto'a kalau seandainya seorang ya mengucapkannya salah fil adadi dalam jumlah bilangannya ka'anna waz-zuhra seperti dia niat salat zuhur salasan 3 rakaat au khamsan atau 5 rakaat lam tad'akid salatuh maka enggak jadi salatnya. Kalau dibilang saya salat zuhur 3 rakaat, saya salat maghrib ya 4 rakaat atau yang salah, nah itu enggak jadi. Ya makanya ya jangan sampai kita mengucapkannya itu salah. Ya kalau kita enggak ucapkan boleh, tapi kalau mengucapkan bilangan rakaatnya salah itu tetap enggak sah salatnya. Wasaniha yang keduanya at-ta'inu ta'in ai min zuhrin au ghairiha zuhur atau lainnya itu zuhur disebutin ta'in namanya. Sholli pada zuhri zuhurnya disebut. Nah itu namanya ta'in. Litatamayyaza supaya beda ansairis sholati daripada ya sholat-sholat yang lainnya. Wasali suha yang ketiganya al-fardiyah mengucapkan fardunya. Jadi 3 dadu pas. Ya usollinya, kemudian zohornya, sama kata-kata fardunya. Ya itu namanya ya qasad, kemudian ta'in sama fardiyah. Ta'arud fardiyah menjelaskan kalimat fardiyahnya. Ai artinya mulahazatul fardiyah, benar-benar dia ya tekankan ya kepada sholat fardu wa qasduha dan bermaksud kepada fardu fayulahizu maka dia memperhatikan wa yaksidu dan dia punya maksud kaunas sholati bahwa sholat itu fardhu hukumnya fardu litatamayyaza anin nafis supaya berbeda daripada yang sunnah. Sebab sholat kan ada 2, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah kalau zuhur itu sholat fardu bukan sunnah, makanya disebut ya supaya enggak nanti ya apa sama dengan sholat sunnah. Jadi beda, oh ini sholat fardu, oh ini sholat sunnah, makanya disebut usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri. Nah disebut kata-kata fardunya. Fala tajibul fardiyatu maka tidak wajib fardiyah fi sholati sobi. Kalau seorang yang sholat itu masih bayi atau masih anak-anak sobi yang belum tamiz, usianya belum baligh ya, atau udah tamiz tapi belum baligh, itu namanya masih sobi. Nah itu tidak wajib mengucapkan fardiyahnya. Kenapa? Karena di sholat hukumnya belum wajib. Lianna sholatau takuna plan, karena anak-anak kita Pak yang memang belum balik tapi dia udah sholat itu jatuhnya sholatnya apa? Sunnah. Makanya ya kalau seandainya dia tidak mengucapkan kata-kata fardu boleh ya, itu lianna sholatau takuna plan ittifaqon, karena sholat anak-anak yang belum balik nah itu jatuhnya hukumnya sunnah secara ittifaq, mufakat, sepakat ya ulama menjelaskan begitu. Bikhilafil mu'adati berbeda dengan sholat yang i'adah papiha khilafun maka di dalam sholat i'adah itu ada perbedaan pendapat. Wa innama wajabat niyatul fardiyah dan hanya saja wajib niat fardiyah ala sobiyi ya atas anak-anak fi sholatil janazati pada sholat jenazah li anna sholatahu karena sholatnya si sobi
lamma kanat, karena adalah sholat itu li isqatil fardi anil mukallafin, untuk menggugurkan dari mukallaf, untuk menggugurkan dari mukallaf. Nah seperti itu ya. Jadi autobiro fiha zalika, maka diiktibar pada yang demikian itu zalika. Jadi ketika anak yang belum balik melaksanakan sholat jenazah, maka tetap ya kata-kata fardunya disebut fardu kifayah, supaya nanti orang-orang yang mukallaf gugur dengan sholatnya tuh sobi. Kan yang namanya sholat ya jenazah fardu kifayah, yang wajib hanya satu orang. Kalau satu orang sudah mengerjakan sholat jenazah, maka yang lain-lainnya gugur, begitu. Yang lainnya gugur udah. Nah, tapi kalau seandainya semua orang tidak ada yang mau melaksanakan sholat jenazah, maka dosa tuh, dosa semuanya. Seperti itu. Tapi kalau udah ada aja satu yang mengerjakan, udah gugur. Makanya ketika sobi ya sholat jenazah, kata-kata fardu kifayahnya tetap disebutkan, supaya apa? Menggugurkan yang lain. Nah seperti itu tujuannya. Jadi ada kemanfaatan ya. Jadi dengan sholatnya sobi, walaupun dia belum balik, itu udah bisa menggugurkan mukallaf yang lain, yang mestinya dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat jenazah. Tetapi dengan sobi udah sholat tersebut, otomatis yang lain jadi apa? Jadi gugur. Wala buddha, dan mesti fil muadati wal manzurati, pada sholat iadah dan sholat yang dinazarkan, min niyatil fardiyati, daripada niat fardiyah. Nah jadi kalau muadah manzuro itu mesti ada fardiyahnya, karena ini sholat-sholat yang wajib juga. Walakin taqumu niyatun nazriyah fil manzurati, akan tetapi dilaksanakannya niat sholat nazar itu pada sholat-sholat yang dinazarkan. Maqama dzalika, ya kedudukannya yang sama. Jadi kalau sholat nazar otomatis udah berubah statusnya. Yang tadinya sholatnya hukumnya sunnah, karena dinazarkan maka posisi ya hukumnya sekarang berubah menjadi yaitu wajib. Nah makanya harus disebut niatul fardiyahnya, harus niat fardiyahnya disebutkan. Memang awalnya di sholat sunnah, tapi karena dinazar ya, jadi sesuatu hukum bukan hanya sholat aja, apa saja yang awalnya sunnah kemudian dinazarkan, maka posisinya akan berubah menjadi hukumnya wajib. Sama juga seperti korban. Korban kan asalnya hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Tapi sekarang dinazarkan, maka berubah statusnya. Korbannya bukan lagi korban sunnah, berarti korban apa? Wajib karena nazar. Akikah juga begitu. Akikah ya, hukum akikah apa? Ya asalnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Tapi bisa berubah. Nah perubahan ini namanya aridi, baru aridi. Nah itu dengan sebab apa? Sebab dinazarkan. Maka posisi yang tadinya sunnah muakkadah karena dinazarkan, akhirnya sekarang menjadi apa? Menjadi wajib. Nah begitu juga terkait dengan ya sholat sunnah. Gara-gara dia nazarkan, maka sekarang posisinya bukan lagi sunnah, jadi wajib. Nah makanya nanti pada saat niat kata-kata fardiyahnya mesti disebutkan. Nah itulah terkait tentang sholat fardu. Kita simpulkan ya. Ya jadi kalau kita mau melaksanakan sholat fardu, maka ada 3 yang harus kita hadirkan dalam niat. Pertama ya qasdul fi'li. Yang kedua sebutkan ya ta'innya, sholatnya apa. Nah plus yang ketiga tambahin fardunya. Istilahnya qasd ta'arud ta'in. Nah ini 3 ini mesti ya harus kita bawa dan istihdorkan, hadirkan dalam setiap niat. Sementara mengucapkan lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati, ya kemudian jumlah rakaat itu hanya sunnah saja.
Nah inilah yang dapat kita baca. Nanti baru kita lanjutkan wa in kanat nafilatan dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sebagai informasi saja, pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athori Al-Muflihun insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus tahun 2022, minggu pertama di hari Sabtu. Ya, semoga Bapak Saudara dalam keadaan sehat dan ada keluangan waktu sehingga bisa hadir di pengajian bulanan ya di Pondok Pesantren Athori Al-Muflihun Anyer. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbul ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian, terima kasih pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil pada manfaatnya.